Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri Kurota Ayun, mahasiswa Universitas Cendrawasih tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari kelas B Reguler Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas MIT semester 4 berupa video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Mike Stephenson Tokoro SEMM guna memenuhi nilai MIT semester perpajakan semester 4. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa saja yang mengenai PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Langsung aja kita mulai materinya. Simak baik-baik ya. Pajak penghasilan pasal 21 oleh Anissa Fitri. Apa aja sih yang akan dibahas? Ada 6 poin ya yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian dan fungsi PPh pasal 21. Kemudian, di poin kedua ada dasar hukum PPh pasal 21. Di poin ketiga, ada tarif pajak, PKP atau pekerja kena pajak, dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Poin keempat, pemotongan PPh pasal 21. Poin kelima, rumus menghitung PPh. Kemudian yang terakhir, contoh pajak pegawai tetap. Yuk, mulai langsung aja dengan pengertian PPh pasal 20. Pengertian PPh pasal 21, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri. Fungsi PPh pasal 21. Pada dasarnya, PPh pasal 21 ini mampu memberikan sebuah pemasukan keuangan negara di mana untuk mengumpulkan dana dari subjek pajak yang ada. Dana dari pajak akan masuk ke dalam kas negara yang biasanya digunakan untuk sebuah pembangunan nasional. Di poin pertama ada sebagai sebuah anggaran atau budgeter. Di poin kedua, untuk mengatur regulasi. Di poin ketiga, sebagai fungsi distribusi. Di poin terakhir ada bentuk stabilisasi. Poin kedua, dasar hukum PPh pasal 20. Dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK-03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, ada peraturan dari pemerintah nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, ada peraturan dari Dirjen Pajak nomor 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan
penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang terakhir ada peraturan dari Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK titik 0110 titik 010 garis miring 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Poin ketiga, tarif pajak PPh pasal 21. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta per tahunnya adalah 5%. Tarif pajak penghasilan dengan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahunnya adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Tarif pajak untuk yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Penghasilan kena pajak atau PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 garis miring PJ garis miring 2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 garis miring PJ garis miring 2015 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Yang kedua, penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Yang ketiga, wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Yang keempat, setiap anggota keluarga sedara yang menjadi tanggungan, maksimal 3 tanggungan ya, mendapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Pemotongan pajak PPh pasal 21. Yang pertama, ada pemberi kerja. Yang kedua, bendahara dan pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang membayar honorarium. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan, dan yang terakhir ada tenaga ahli. Poin kelima, rumus PPh, metode perhitungan PPh pasal 21. Di sini udah ada contoh soal yang akan kita bahas. Kita baca aja langsung ya.
Aldi merupakan pegawai pada perusahaan PT Sejahtera, menikah tanpa anak, dan memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah per bulannya. PT Sejahtera mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dengan jumlah masing-masing sebesar 0,30% dan 0,50% dari gaji Aldi. PT Sejahtera menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Aldi hanya membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3,00% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Sejahtera juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Sejahtera membayar iuran pensiun untuk Aldi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar Rp200.000. Sedangkan Aldi hanya membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 pada bulan Juli 2022. Aldi hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penyelesaiannya, di sini ada gaji Aldi tadi per bulannya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp30.000. Rp30.000-nya didapat dari mana sih? Rp30.000-nya didapatkan dari 0,30% dikali dengan gaji Aldi 10 juta rupiah sehingga mendapatkan Rp30.000. Kemudian ada premi jaminan kematian sebesar Rp50.000 didapat dari 0,50% dikali dengan gaji Aldi 10 juta per bulannya sehingga kita jumlahkan penghasilan bruto Aldi sebesar Rp10.080.000. Pengurangannya, biaya jabatan sebesar 5% dikali 10,010.080.000. 5%-nya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 PMK 03/2008 yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. 5% dikali dengan Rp10.080.000 hasilnya adalah Rp504.000. Kemudian ada iuran pensiun sebesar Rp100.000 dari perusahaan Aldi diwajibkan membayar 200, tetapi Aldi hanya membayar 100.000. Kemudian iuran jaminan hari tua didapatkan dari 3,00% dikali dengan 10 juta. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan Rp904.000. Penghasilan neto sebulannya Aldi sebesar Rp9.176.000 didapatkan dari Rp10.080.000 ditambah dengan Rp904.000 sehingga mendapatkan Rp9.176.000. Kemudian penghasilan neto setahunnya 12 dikali dengan Rp9.176.000. 12-nya didapat dari 1 tahun kan ada 12 bulan ya. 12 bulan itu dikalikan dengan ini sehingga mendapatkan dengan Rp110.112.000. Kemudian masih ada penyelesaiannya lagi. Wajib pajak pribadi sebesar Rp54 juta didapatkan dari
slide di bagian PTKP di poin nomor 1. Kemudian tambahan karena kawin sebesar Rp4.500.000 didapatkan dari slide PTKP poin 3, sehingga kita jumlahkan mendapatkan Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahunnya sebesar Rp50.612.000 didapatkan dari penghasilan neto per tahun sebesar Rp110.112.000 di slide sebelumnya dikurangi dengan Rp58.500 sehingga mendapatkan Rp51.612.000. Kemudian ada PPh pasal 21 terhutang, 5% dikali dengan Rp51.612.000 sehingga mendapatkan Rp2.580.600. PPh pasal 21 bulan Januari sebesar Rp2.580.8.600 dibagi dengan 12. 12-nya itu didapat dari 1 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sehingga kita mendapatkan Rp215.050. Udah, materi saya udah selesai sampai di sini aja. Video materi saya udah lebih dari 15 menit. Satu hal bagi teman-teman semua yang harus diingat, untuk menghindari pajak yang tinggi tapi nggak sesuai dengan penghasilan kita per tahunnya, teman-teman semua harus mempunyai kartu NPWP. Nanti dikenai 20% pajak lebih tinggi loh daripada orang yang udah mempunyai kartu NPWP. Manfaat membayar pajak tepat waktu juga ada banyak loh. Kita bisa menikmatinya sama-sama, dari fasilitas umum, infrastruktur, kayak jalan jadi lebih bagus, nggak gronjol-gronjol, tidak banyak becek-becek ya kan. Terus jembatannya juga pada bagus, bangunan sekolah juga enak dilihat tuh, rumah sakit banyak fasilitasnya, lengkap, pertahanan dan keamanan, seperti bangunan, senjata, TNI kita bakalan kuat nih, ya kan? Perumahan hingga gaji-gajinya akan lebih tinggi. Kemudian subsidi pangan dan bahan bakar minyak juga akan bertambah. Sampai di sini aja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kurang dari materi saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.